Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi Bang Ucup. Di mana dalam videonya, dia menanggapi video dari Bro Enrico, yang berbicara tentang manuskrip Alkitab. Dan video itu ditanggapi oleh Bang Ucup berikut ini. Demikian juga dengan Alkitab, terjemahan kita selalu saja pasti akan kita revisi. Kenapa? Karena itulah tujuan dari terjemahan, supaya orang yang membaca teks aslinya bisa memahami lewat terjemahan. Kita memiliki teks asli yang masih utuh, yang masih sama dari semulanya sampai sekarang. Dan jumlahnya adalah 5.366 manuskrip. Kita tahu ya Bapak Ibu semuanya, manuskrip dari Bible itu berbahasa Yunani. Ada 5.366 manuskrip perjanjian baru yang manuskripnya asalnya dari Yunani. Bapak Ibu semuanya, kita tahu Yesus itu berbahasa Aramaik. Coba tunjukkan kepada kita manuskrip yang memang berbahasa Aramaik dari Yesus. Ada nggak? Kok tiba-tiba muncul ajarannya itu dari Yunani, bukan dari Aramaik bahasanya Yesus. Ini gimana? Ajaran dari mana ini? Katanya ajaran Yesus. Yesusnya bahasa Aramaik. Tiba-tiba manuskripnya berbahasa Yunani. Gimana toh? Beda dengan Al-Quran. Al-Quran dari Arab, diturunkan dalam bahasa Arab. Nabinya bangsa Arab, manuskripnya juga bahasa Arab. Ya, nggak ada perubahan. Lalu gimana dengan Yesus? Yesus orang Yahudi, berbahasa Aramaik. Tiba-tiba manuskripnya bahasa Yunani. Tuh gimana tuh? Ajaran siapa tuh? Kita sudah dengarkan bersama, sanggahan Bang Ucup soal manuskrip Alkitab dalam bahasa Yunani yang berjumlah 5.000-an manuskrip. Bang Ucup tidak terima kalau Alkitab kita ditulis dalam bahasa Yunani, dengan alasan karena Yesus bukan berbahasa Yunani, tapi berbahasa Aramaik. Oleh karena itu dia meminta manuskrip berbahasa Aramaik dari Yesus. Mendengar pernyataannya itu, lalu saya memberi komentar pada kolom komentar. Di mana saya menanyakan pada Bang Ucup demikian. Broku, kata Injil dalam Quran itu bahasa apa ya? Lalu Bang Ucup membalas. Bahasa Arab. Emang Injil ada bahasa Yunani? Tunjukkan sama saya Injil itu bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani Evangelion, bukan Injil. Lalu saya membalas lagi. Tadi broku bilang, Yesus berbahasa Aramaik. Pertanyaannya, kok nama kitabnya berbahasa Arab, yaitu Injil? Lalu aku lanjut. Bro gak tahu ya? Kalau kata Injil dalam Quran itu serapan dari kata Yunani. Coba bro belajar lagi sama Ustadz Menakem Ali deh. Lalu Bang Ucup membalas. Bro, sejak kapan malaikat Jibril pernah ke Yunani bro? Tahu itu. Data itu banyak kritiknya bro. Dan itu adalah sebuah teori sastra bro. Itu kan cuma data sementara bro. Aneh juga. Teori itu aneh pertanyakan. Sejak kapan malaikat Jibril pernah ke Yunani bro? Lalu aku membalas lagi. Broku. Di video bro katakan, Yesus berbahasa Aramaik. Pertanyaannya, kok nama kitabnya berbahasa Arab, Injil? Kalau bro konsisten, tentu nama kitabnya Yesus harus dalam bahasa Aramaik, bukan Arab. Dan sampai video ini dibuat Bang Ucup mingkem 1000 bahasa, tidak ada balasan darinya selain dari para cheerleadersnya. Berikut ini, kita akan dengarkan pernyataan pakar filologi yang dibantah oleh Bang Ucup, padahal yang bicara ini adalah seorang profesor. Berikut videonya. Pak Ali nanya sedikit. Ya, nanya sedikit Pak. Kalau yang tadi Pak Ali sebutkan bahasa Koptik, Injil, dengan bahasa Yunani yang Evangelion, itu duluan mana Pak? Yang Koptik mengadopsi Evangelion atau Evangelion mengadopsi Injil Pak? Yang jelas kalau bahasa Semitik ya, kalau bahasa Amharik itu masuk kategori bahasa Semitik. Bahasa Semitik itu cirinya bisa dicari akar kata. Bisa dicari akar katanya. Misalnya, kalau bahasa Arab itu ada contoh kata masjid. Masjid.
Akar katanya dari 3 huruf, sajadah. Sin, jim, dal. Sajadah. Menjadi masjid. Nah, itu berarti pasti bahasa asli bahasa Arab, masjid itu. Nah, sementara kata Injil itu tidak bisa diuraikan asal-usulnya dari bahasa Arab, ataupun dari bahasa Ibrani, ataupun dari bahasa Amhari. Ternyata itu memang diadopsi atau berasal dari bahasa Yunani yang mengalami semitisasi. Jadi inilah gejala bahasa. Kita harus menerima apa adanya. Memang analisisnya seperti itu. Saya belum menemukan satu ahli, walaupun era modern sekalipun, yang mengatakan bahwa istilah Injil itu berasal dari bahasa Suryani. Saya belum menemukan salah satu pengkaji modern yang mengatakan demikian. Kebanyakan para ahli ada semacam konsensus akademik bahwa istilah Injil atau Inggil itu diadopsi dari bahasa yang disebut sebagai bahasa Yunani. Mungkin saudara-saudara bisa baca buku ini. Ya. Judulnya The Foreign Vocabulary of the Quran, tulisan Arthur Jeffrey. Tetapi saya sudah bantah sebagian dari analisis beliau di dalam buku saya yang berjudul Aryo-Semitic Philology. Jadi salah satu alasan kenapa saya membahas dalam buku saya Aryo-Semitic Philology, hal yang paling mendasar saya mencoba untuk membantah sebagian argumentasi dari Arthur Jeffrey. Bukan berarti ini benar 100%. Perlu ada pembaharuan bila analisisnya tidak tepat. Tapi sebagian besar bisa dipertanggungjawabkan bahwa memang istilah Injil itu bukan asli bahasa Suryani, bukan asli bahasa Ibrani, dan bukan asli bahasa Amharic, tapi lebih dekat ada kaitan dengan bahasa Yunani atau Greek word yang disebut Evangelion. Kita sudah saksikan bersama, pernyataan Bang Ucup dibantah oleh Prof. Menakem Ali. Kata Injil diambil dari kata Evangelion. Jika kita kembali ke pernyataan Bang Ucup, justru menamparkan mukanya sendiri. Pertanyaannya tadi, kapan malaikat Jibril pernah ke Yunani? Jawabannya ada dalam Quran, yaitu kata Injil itu sendiri, yang mana diambil dari bahasa Yunani yaitu kata Evangelion. Tapi menurut Menakem Ali, kata Injil dalam bahasa Arab tidak punya kata dasar dan artinya pun tidak ada. Ini membuktikan bahwa kata Injil bukanlah kata asli bahasa Arab. PR untuk Bang Ucup. Kalau Yesus berbahasa Aramaik, kenapa nama kitabnya berbahasa Arab? Oke teman-teman. Demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Bang Ucup. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, ini ada fitur baru dari YouTube, di mana teman-teman bisa mensupport channel Pil Pahit dengan cara mengklik thanks seperti ini, lalu akan muncul pilihan jumlah nominal yang teman-teman bisa support. Setelah itu kirim, teman-teman bisa mengirim dengan berbagai aplikasi seperti yang ada di layar. Terima kasih untuk dukungan teman-teman.